Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya, marilah kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah ikutanku. Ya Allah, tambailah aku ilmu dan anugerahi aku kefahaman. Mudah-mudahan ya, adik-adik sekalian bisa memahami ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Kuliah kita tentang masalah kardiovaskuler dan respirasi. Tujuan pembelajarannya diharapkan adik-adik mahasiswa mampu menjelaskan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang masalah pada sistem kardiovaskuler, hematologi, dan respirasi. Pokok bahasanya tentang masalah kardiovaskuler, kita ambil dua hal saja. Yang pertama, dekompensasi kordis dan anemia berat yang memerlukan transfusi darah. Yang kedua, nanti bagaimana ibadah penderita dekompensasi kordis. Dan yang ketiga, tentang transfusi dan donor darah. Dan yang keempat, tentang masalah respirasi. Ini yang kita bahas pada perkuliahan kali ini. Mari kita mulai ya satu persatu. Yang pertama, ya, sebelum kita membahas masalah pada sistem kardiovaskuler, ya, ini mengingatkan kembali kuliah kita pada blok 1.6 ya, tentang adanya COP ya, atau sistem kardiovaskuler, bagaimana Quran dan Sunnah memberikan penjelasan tentang sistem ini. Ini mungkin yang perlu saya refresh adalah sabda Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada mudghah, segumpal daging begitu ya, mudghah itu. Jika mudghah tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh.
ketahuilah mudghah itu adalah qalb. Jadi kita sudah bahas ini ya. Jadi qalb itu ya arti fisiknya, anatomisnya berupa jantung. Sehingga al-qalb, ya, jantung itu menjadi indikator penting untuk kebaikan tubuh kita. Jadi kondisi tubuh kita baik atau tidak, salah satu indikatornya adalah bagaimana keadaan jantung. Kalau jantungnya baik, maka tubuhnya baik. Kalau jantungnya kurang baik, ya, maka tubuhnya juga kurang baik. Ya. Karena qalb ini juga merepresentasikan hal-hal yang bersifat fisik terkait dengan sistem peredaran darah, ya, menjadi pemompa utama, dan juga merepresentasikan akal, ya, karena dalam Al-Quran banyak digunakan untuk pengertian akal. Inilah, ya, inti dari manusia itu ya fisik dan akal. Ya, juga dibahas tentang rasa, sehingga ini qalb ini sesuatu yang menjadi indikator kebaikan tubuh kita. Akalnya baik, orang juga baik. Fisiknya baik, orang juga baik. Nah, ini juga sudah kita bahas bahwa qalb, ya, dilengkapi darah dan pembuluh-pembuluhnya. Ya, mulai dari arterinya, ya, dari jantung ke aorta, ya, kemudian ada arteria, arteriol dan lain sebagainya, kemudian pembuluh balik vena, yang kemudian dia kembali ke jantung lagi. Nah, inilah sehingga secara fisik jantung itu yang bertanggung jawab terhadap peredaran darah, dan juga dia bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap akal, ya, manusia. Fi qulubihim, ya, di dalam jantungnya, di dalam, kalau terjemahan biasanya hatinya, ya, tapi sebenarnya di dalam jantungnya itu kalau ada penyakit maka itu menjadi repot karena semuanya juga ikut sakit. Oke. Oke, mari masalah yang pertama yang kita bahas tentang dekompensasi kordis. Pengertiannya, ya, ini adik-adik sudah mendapatkan dari dosen yang lain tentang masalah ini. Ketidakmampuan jantung memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrisi. Ini biasanya karena jantung tidak mampu bekerja dengan optimal, ya, sehingga ketika ada aktivitas fisik tertentu, tergantung dari berat ringannya derajat dekomnya. Ya. Semakin berat aktivitas ringan pun dia sudah mengalami gejala sesak napas, ya, cepat lelah, ya, kakinya bengkak. Ya. Ini gejala-gejala yang muncul dan berat ringannya juga bergantung dari berat ringan dekompensasinya. Ya. Nah, akibat ini, ya, sesak napas, cepat lelah, pembengkakan ini kemudian aktivitas menjadi terganggu. Ya, dia tidak bisa beraktivitas secara normal. Sehingga yang kemudian menjadi masalah adalah bagaimana cara ibadah yang mengalami gangguan fisik, ya, ini aktivitasnya nggak bisa biasa, ya, aktivitasnya menjadi terbatas, melakukan gerakan juga terbatas, ya. Bahkan kalau dia kondisinya cukup berat, itu untuk baring saja dia sesek, ya, sehingga cara baringnya harus setengah duduk, ya. Baru dia bisa dapat nafas yang agak lega, ya. Ini perlakuan dekom yang sudah cukup berat.
Ya. Jadi jangankan untuk apa? Untuk melakukan aktivitas gerakan-gerakan, untuk baring saja sesek. Ya, sehingga dia posisi duduknya harus posisi setengah duduk. Itu pun juga harus dibantu oksigen misalnya. Nah, sehingga cara ibadahnya itu juga disesuaikan dengan kemampuannya. Ini ada petunjuk Allah bagaimana kita beragama. Kita beragama. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78, Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dia, Allah, sekali-kali tidak menjadikan untukmu kesulitan dalam agama. Sehingga beragama itu, ya, ada sekalian, dibuat semudah mungkin, ya, dibuat orang bisa melakukan. Ketika ada gangguan, maka dia mendapatkan dispensasi untuk melakukan dengan cara yang bisa dilakukan. Itulah kemudahan yang Allah berikan buat kita. Karena Allah menghendaki kita itu melakukan segala sesuatunya itu dengan cara yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi Allah menghendaki kita itu bisa beragama dengan kemampuan yang kita miliki. Tidak dipaksa melakukan sesuatu yang kita tidak mampu. Jadi pada penderita dekompensasi kordis, dia punya keterbatasan. Dan ini berlaku bukan hanya untuk dekompensasi kordis. Keterbatasan-keterbatasan akibat penyakit-penyakit yang lainnya, ini menjadi jalan kita ya melakukannya dengan cara yang lebih mudah, yang bisa tetap kita laksanakan. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, Allah juga menyatakan, wa ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi Allah itu memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menjalani perintah-perintahnya. Sesuatu yang wajib pun itu pelaksanaannya sangat kondisional. Artinya melihat keadaan kita. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam melaksanakannya, maka kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan dengan cara yang bisa tetap kita lakukan. Ada kaidah usul fikih, ini kaidah ini disepakati para ulama di dalam melakukan ijtihad. Ya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jadi kalau ada sesuatu yang sulit, di situ disiapkan kemudahan. Ini kesulitan menderita dekompensasi kordis, ini ada kemudahan kita menjalankan agama.
Nabi kita juga memberikan petunjuk. Ya, ini dari Anas, dari Nabi SAW bersabda, mudahkanlah olehmu dan jangan mempersulit. Gembirakanlah dan janganlah membuat orang lari. Jadi mencari yang mudah, ya, yang bisa dilakukan, ya. Sesuatu yang tetap bisa kita lakukan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Dan tidaklah seseorang mempersulit agama, melainkan ia akan dikalahkannya. Maksudnya, sebenarnya beragama itu mudah. Kalau kita mempersulit diri, ya kita pasti akan kesulitan. Ya, maka jangan mempersulit diri di dalam beragama. Karena pada prinsipnya beragama itu mudah. Ya, agama itu mudah. Allah yang maha tahu tentang kondisi manusia. Karena dia yang menciptakan, ya, sebagai desainernya, kemudian bagaimana mewujudkan desain tentang manusia itu, Allah sangat tahu kapasitas kemampuan manusia. Dan agama sudah disesuaikan dengan kapasitas kemampuan manusia itu. Sehingga yang Allah berikan itu sesuai dengan kapasitas, ya, dan kemampuan manusia. Allah tidak mempersulit. Ini yang mesti kita pahami. Masih hadis Nabi dari Imran bin Husain, diriwayatkan adalah ia dalam keadaan sakit wasir. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat. Lalu Nabi bersabda, salatlah kalian dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka sholatlah sambil duduk. Dan jika tidak mampu, maka sholatlah sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Nah, adik-adik sekalian, ini sholat yang merupakan tiang agama, ya, ibadah mahdhah, ya, penting kita, mungkin terpenting ini ibadah mahdhah sholat itu, karena dia menjadi indikator baik buruknya amal yang lain. Ini harus tetap dilakukan kapan saja ketika kita masih punya kesadaran. Ya. Jadi ketika masih punya kesadaran, kita harus melakukannya dalam kondisi tubuh normal kita dengan cara biasa, cara berdiri. Tapi sahabat Imran ini mengalami gangguan. Ya. Nah, meskipun dia gangguannya adalah hemoroid, ya, ambeien. Nah, tapi itu juga menjadi sebab dia mendapatkan dispensasi dalam hal melakukan sholat. Nah, pada Dekom ini kasusnya sama karena dia mengalami kesulitan, ya, melakukan dengan cara yang sempurna. Maka dia boleh melakukan dengan cara yang tidak sempurna. Kalau masih bisa berdiri, tidak mampu maka duduk, nggak mampu maka baring. Hadis ini memberikan kebolehan, ya, kepada penderita dekompensasi kordis atau penyakit lainnya melaksanakan sholat dengan kemampuan masing-masing sesuai dengan kadar kesulitannya. Ya. Demikian pula untuk ibadah-ibadah yang lain, ibadah haji misalnya. Ibadah haji itu orang yang mengalami dekompensasi kordis tentu tidak bisa dengan cara biasa. Ya. Kalau cara biasa, ya, itu ada aktivitas tawaf, misalnya harus jalan kaki. Nah, bagi yang dekom nggak bisa jalan kaki, dia bisa ditandu. Nah, dulu banyak yang ditandu. Ya. Atau kalau nggak tandu, dengan apa? Dengan kursi roda. Ya, dengan kursi roda kemudian didorong keliling sehingga dia tidak
mengeluarkan energi yang berlebihan untuk melakukan aktivitas itu. Demikian juga ketika sa'i, ya, dari sofa ke marwa, ya, dari marwa ke sofa itu sampai 7 kali. Itu kalau dia dekompensasi kordis, dia bisa dengan ditandu atau dengan kursi roda, ya, yang didorong oleh orang lain. Dia tinggal duduk manis saja di situ. Demikian kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Nanti ada wukuf, ya. Wukuf ini biasanya kalau haji itu ada armada Armina, ya. Arafah Mina, itu dengan mobil-mobil ambulan diperuntukkan bagi yang mengalami gangguan serius, antara penyakit jantung ini, ya, gangguan penyakit jantung, sehingga wukuf di Armina, ya, di Arafah, ya, kemudian ke Mina dan kegiatan-kegiatan lain itu di dalam ambulan. Jadi tetap kesehatannya dimonitor, yang bergerak mobilnya dia cukup berbaring di ambulan, kalau bisanya cuma berbaring. Ini ada armadanya untuk haji, mempermudah. Jadi boleh adik-adik sekalian, ya. Ini untuk yang mengalami gangguan penyakit. Ini sebagai dekompensasi kordis, karena topik bahasan kita tentang kardiovaskuler, ini menjadi contoh, ya. Dan ini berlaku untuk gangguan-gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan muskuloskeletal kita itu tidak bisa berfungsi dengan baik, ya. Untuk gerak kita menjadi terbatas. Ini tentang masalah dekompensasi kordis. Kemudian yang kedua adalah tentang anemia, ya, anemia berat. Dan anemia berat ini yang kita bahas adalah yang sampai membahayakan jiwa seseorang sehingga memerlukan transfusi darah. Ya. Bisa karena dia mengalami anemia karena faktor-faktor penyakit atau faktor dalam tubuh, atau mungkin karena terlalu banyak darah yang keluar, misalnya pada kasus kecelakaan, kasus perdarahan, ya, sehingga anemianya menjadi anemia berat dan pilihan terapinya adalah transfusi. Nah, Anda nanti akan banyak mendapati itu di klinis, ya. Kalau di rumah sakit, ya, Anda ke UGD menerima pasien dengan kecelakaan, banyak perdarahan, anemis, ya, anemis. Nah, kalau terlalu banyak darah yang keluar, nah, perlu segera diberikan transfusi. Demikian juga kondisi-kondisi yang lain, ya. Operasi-operasi tertentu diperkirakan banyak darah keluar, itu harus siap darah untuk Untuk transfusi. Nah, ibu-ibu yang mengalami perdarahan hebat, ya, nah, itu juga perlu transfusi. Ya. Nah, ini masalah transfusi ini sudah menjadi masalah umum yang kita hadapi. Nah, bagaimanapun di Islam tentang transfusi ini, ya kita perlu tahu itu bagaimana agama atau Islam memberikan petunjuk tentang transfusi ini. Ya. Kita tahu semua transfusi itu menggunakan darah. Darah itu ada yang fresh blood, ya, darah segar, ada yang sudah hanya bagian-bagian tertentu saja, ya, yang sudah dipisahkan, ya. Nah, pada kasus-kasus tertentu itu misalnya pada penderita DAF, ya, demam DAF, ya, dengue hemorrhagic fever, ya. Itu biasanya transfusinya hanya trombosit saja, ya, trombosit. Nah, jadi transfusi bisa dengan whole blood,
ya, dengan darah keseluruhan, bisa hanya bagian-bagian tertentu. Nah, kita tahu bahwa hukum dasar darah itu adalah haram. Apakah darah manusia, apakah darah hewan, itu berlaku. Innama harrama alaikumul maitatu waddam, ya, walahmal khinzir, dan seterusnya. Ya. Sesungguhnya diharamkan atas kalian bangkai, darah, produk babi, dan yang disembelih bukan karena Allah. Jadi hukum dasar dari darah itu haram masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Nah, untuk kasus babi ini kan kita persoalkan misalnya obat-obat yang ada kandungan babinya atau processingnya itu menggunakan unsur-unsur dari babi. Nah, itu kita kategorikan sebagai obat yang haram. Apakah diberikan per injeksi atau diberikan per oral, sama saja haram. Ya. Sehingga kita mesti mencari alternatif yang tidak haram. Itu hukum dasarnya. Kita harus tahu ya bahwa darah itu hukum dasarnya haram. Tidak boleh digunakan untuk apa? Untuk kepentingan tubuh kita. Ini hukum dasar. Ya. Nah, tetapi ada beberapa kaidah-kaidah ya, yang kita perlu pahami. Sesuatu yang haram itu bisa menjadi boleh kalau terjadi kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan yang haram tadi harus digunakan. Ini para ulama menyepakati beberapa prinsip umum, ya, usul fikih, ya, ada kaidah usul, ya. Di antara yang perlu kita pahami adalah ya, ad-dhararu yuzal. Yang namanya bahaya harus dihilangkan. Nah, dalam kasus anemia berat, orang banyak kehilangan darah. Kalau tidak diberikan transfusi, maka bahaya mengancam bisa membahayakan jiwa atau nyawa. Karena bahayanya mengancam jiwa, ya, mungkin menyebabkan kematian. Ya. Coba kalau HP-nya sudah 6, itu sudah lemes, nanti turun-turun, nah sudah. Nah, secara sunatullah, kalau HP-nya turun terus, dia akan mati. Ya. Kalau darahnya kemudian tidak ditransfusi, maka kematian akan terjadi. Para ulama sepakat kaidah ini bahwa ad-dhararu yuzal. Yang namanya bahaya harus dihilangkan. Kaidah berikutnya, al-hajatu tanzilu manzilatad darurah. Kebutuhan itu menduduki tempat darurat. Ya. Jadi kebutuhan menempati tempat darurat. Pada penderita anemia berat, kekurangan darah yang berat, ya, itu darurat posisinya, ya, posisinya dalam kondisi darurat, dalam kondisi emergensi. Kebutuhan akan darah, ya, itu menempati posisi darurat, ya, karena menghilangkan bahayanya hanya bisa dilakukan dengan menambah darah. Sekarang belum ditemukan itu darah sintetik yang bisa menggantikan darah
manusia, ya. Sehingga secara umum masih digunakan di semua rumah sakit, ya. Anemia berat, kekurangan darah, itu terapinya ya dengan transfusi. Hajat tentang transfusi itu menduduki posisi darurat. Kaidah yang lain, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Orang kalau anemia berada dalam anemia berat ya, yang harus ada tindakan transfusi, dia berada di dalam kondisi kesulitan. Kalau tidak segera diatasi, dia akan sampai kepada ajal. Sementara terapi atau cara mengatasi selain transfusi belum ada. Ini kesulitan. Ya. Maka kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya adanya darah bisa digunakan. Kaidah yang lain, la haram ma'al darurah. Wala karahah ma'al hajah. Tidak ada kata haram dalam kondisi darurat, dan tidak ada kata makruh ketika ada hajat. Betapa mudahnya beragama ini ya. Tidak ada kata haram dalam kondisi darurat, dan tidak ada kata makruh ketika ada hajat. Dalam kondisi kekurangan darah serius, ya, anemia yang serius, yang harus dilakukan transfusi, ini kondisi darurat, maka berlaku kaidah tidak ada yang haram, semua boleh, yang bisa digunakan untuk mengatasi kondisi itu. Darah awalnya haram hukum dasarnya, tapi karena kita berada dalam kondisi darurat, maka tidak mengapa, boleh digunakan. Ya. Kaidah yang lain, ya, ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Ya. Kita diharamkan darah, ya. Tapi dalam kondisi darurat boleh. Kita diharamkan makan lahmul khinzir, daging babi. Dalam kondisi di tengah hutan mungkin nggak ada yang lain, yang lewat hanya babi. Itu satu-satunya yang bisa kita makan. Maka kondisi itu membolehkan kita makan babi. Yang haram dalam kondisi darurat itu boleh. Kaidah berikutnya, ma ubiha liddarura yakturu biqadariha. Sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya. Jadi untuk mengatasi darurat dengan sesuatu yang haram, itu harus disesuaikan dengan kadar daruratnya. Ya. Misalnya dalam kasus tadi daging babi, ya, di hutan nggak ada makanan, boleh kita makan. Tapi tidak boleh kemudian disimpan, kemudian kita makan setelah bisa terbebas dari situ. Di mana alternatif yang lain itu sudah ada. Jadi hanya sebatas kondisi darurat itu. Nah, itu adik-adik sekalian. Ya. Jadi dalam kondisi anemia berat, ya, transfusi yang hukum dasarnya apa? Haram.
maka ya, boleh. Jadi kesimpulannya tentang transfusi ini, pada dasarnya darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk najis. Ya. Satu, barangnya najis. Yang kedua, kita dilarang menggunakan. Islam melarang mempergunakannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi hukum dasar transfusi tidak boleh menjadi boleh untuk mengatasi kondisi darurat. Dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa seseorang, maka yang najis itu boleh dipergunakan sepanjang tidak ada cara lain yang tersedia. Darah itu najis dan haram, tidak boleh digunakan, tetapi dalam kondisi darurat, silahkan. Tidak ada masalah. Ya. Karena Allah menghendaki kemudahan bagi kita untuk menolong, ya, memberikan pertolongan kepada manusia yang memerlukan pertolongan karena gawat darurat, ini menjadi boleh. Jadi adik-adik sekalian, darah hukum dasarnya tidak boleh, haram, menjadi boleh ketika kondisi darurat. Ini nanti kalau dinas di rumah sakit ini pasti akan banyak ditemui. Maka di setiap rumah sakit itu mesti ada bank darah. Bank tidak kerjasama dengan PMI supaya akses ke darah itu bisa cepat. Misalnya ada yang perlu, itu bisa cepat diadakan sehingga pasien bisa tertolong. Bagaimana dengan donor? Ya, tadi transfusi bagi mereka yang menerima transfusi. Nah, untuk bisa transfusi ada darah, kan mesti ada donor. Ya. Jadi pernah jadi donor? Ya. Mudah-mudahan pernah ya. Ini karena apa? Donor darah ya, itu adalah untuk menolong ya, mereka yang membutuhkan. Dan Allah memberikan apresiasi tinggi kepada orang yang suka menolong. Apalagi yang ditolong ini mereka yang berada di dalam kondisi darurat. Jadi ini merupakan amalan yang sangat mulia. Langsung mendapat apresiasi ya, dari Allah. Karena kita menolong dengan menjadi donor ini, orang lain bisa selamat dari kematian. Meskipun kematian itu merupakan ajal ketetapan Allah, tetapi bisa jadi didahului karena gagal mendapatkan darah untuk transfusi. Itu menjadi sebab. Ya. Tapi kalau orang yang kekurangan darah dibiarkan terus, ya, maka ajal menjemput. Ya. Oleh karena itu diberikan tolong, berarti dia memberikan pertolongan kepada orang yang sangat memerlukan. Ini apresiasi Allah sangat tinggi. Menyumbangkan darah dengan ikhlas termasuk amal kemanusiaan yang amat dianjurkan oleh Islam. Dan dengan izin Allah akan berdampak pula pada adanya pahala. Jadi kalau niatnya itu karena Allah, saya donor darah ini semata-mata karena Allah, ya, biar orang lain selamat, ya. Nah ini sudah jelas berpahala. Ya. Bukan untuk bisnis, saya donor sekali dapat berapa gitu ya. Kalau hitung-hitungan itu, nah tentu pahalanya berbeda. Karena Allah, kita melakukan sesuatu karena Allah.
Ini ada firman Allah, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Man qatala nafsam bi ghairi nafsin afasad fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa membunuh orang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan semua manusia. Nah, ini donor, mungkin kita hanya menyelamatkan satu orang. Tetapi seakan-akan kita memelihara semua kehidupan manusia atau kehidupan semua manusia. Ini luar biasa. Karena itu ya, sempatkan apabila memenuhi syarat menjadi donor, nah, berdonorlah secara rutin. Insya Allah kita tidak akan mengalami masalah dengan berdonor itu. Oke, selanjutnya yang terakhir ini topik kajian yang terakhir tentang masalah respirasi. Masalah ini yang terkait dengan respirasi kita hanya membahas tentang droplet, ya, droplet infeksi. Droplet infeksi ini adalah penyebaran infeksi melalui droplet, ya, yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, atau berbicara. Ini biasanya masalah yang terjadi pada sistem respirasi, ya. Itu dengan batuk, dengan bersin, dengan ngomong, itu bisa menyebar. Bagaimana Islam menuntunkan terhadap masalah ini? Ini ada hadis yang menarik, ya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna mil lisani wa yadi wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Muslim itu adalah orang yang kaum muslimin lain selamat dari mulut dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kita itu menjadi muslim yang baik kalau orang lain selamat dari mulut dan tangan kita. Ya, ini bahasa simbolik, ya. Mulut itu apa yang kita omongkan, apa yang keluar dari mulut, ya. Tangan, ya, tangan itu ya perbuatan. Jadi Muslim itu harus menjaga diri sehingga tidak membahayakan orang lain. Nah, kalau ada orang yang menderita penyakit yang penularannya lewat droplet, dia harus jaga betul supaya tidak menularkan kepada orang lain. Ini bahkan tentang bersin saja Rasulullah juga mengatur. Ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, bersin itu dari Allah, sedang menguap itu dari setan. Apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah meletakkan tangan di mulutnya. Dan bila sampai mengucapkan ah itu ya,
Sesungguhnya setan tertawa di dalam rongganya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Bila seseorang mengucapkan saat menguap, sesungguhnya setan tertawa di dalamnya. Ya, jadi adik-adik sekalian, ya, menguap dan bersin ya, itu sebuah peristiwa yang kita pasti mengalami. Bersin itu Allah suka terhadap bersin. Nah, ini yang perlu dilakukan penelitian ya, apa yang terjadi pada bersin ya, sehingga Allah suka. Ini berarti bersin itu bermanfaat. Ya. Bersin itu bermanfaat. Manfaatnya apa? Nah, silahkan dieksplor ya manfaat bersin. Sehingga kalau bersin, kita dituntunkan untuk mengucap Alhamdulillah. Ya, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi positif bersin itu. Setelah mengalaminya, ya, kita bersyukur, mengucap kesyukuran kepada Allah yang telah memberi kita bersin. Sebaliknya menguap itu dibenci oleh Allah. Ya. Karena menguap itu ya silakan dicari ya apa kerugiannya menguap. Tapi yang jelas menguap itu kan tanda-tanda orang ngantuk, capek, ya nggak nyaman, ya. Nah, sehingga itu adalah kondisi yang kurang bagus. Sehingga kita bisa menghindarkan menguap. Ya, menguap itu tidak boleh terbuka lebar. Ya. Nah, bersin yang punya potensi untuk mengeluarkan droplet ini juga diatur, ya, diatur. Ya. Hendaklah ya, jangan keras-keras, ya, ditutup, ya, dengan tangan. Ya. Nah, ini kita lakukan sehingga penyebaran lewat droplet sistem respirasi kita ya itu tidak terjadi. Jadi gangguan pada respirasi kita misalnya yang memungkinkan menular pada orang lain, maka kita harus menjamin orang lain tidak tertular oleh penyakit kita. Jadi orang lain aman, ya, orang lain aman. Ini salah satu hal yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik sekalian, ya, kiranya ini bahan kuliah kita kali ini, ya karena ini kita secara asinkronus, ya, maka tidak bisa dibuka tanya jawab. Dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ya adik-adik bisa memahami dengan baik dan nanti bisa mengamalkan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadanallah ya kemajma'in, nasru minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.